Dan pada malam hari ini kami akan membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan pemerintah daerah. Pemirsa, dukungan pemerintah daerah sangat penting dan strategis bagi BPJS Ketenagakerjaan. Terkait penyerapan program, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, lalu apa saja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk bersinergi dengan pemerintah. Dan untuk membahas lebih lanjut, saya ingin mengundang seorang narasumber, yaitu Bapak Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Selamat malam, Pak Elvin. Kabar. Baik, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Elvin, tema pada malam hari ini adalah BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan pemerintah daerah. Tapi sebelumnya saya punya tayangan terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya, ini dia. Dalam mensosialisasikan program-programnya, BPJS Ketenagakerjaan akan senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperoleh data yang akurat. Sehingga lewat sinergi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih fokus pada sasaran dalam melaksanakan program-programnya, termasuk juga untuk mensosialisasikan kepada perusahaan atau pekerja yang belum masuk ke dalam program-programnya. BPJS Ketenagakerjaan juga bersinergi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk dapat memberikan pemahaman kepada pekerja di daerah. Yaitu tadi sama-sama kita sudah melihat video tayangan mengenai beberapa direksi, gitu ya. Direksi ternyata melakukan beberapa kegiatan dengan pemerintah daerah. Kan di sini temanya adalah BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan pemerintahan daerah. Bersinergi menurut Pak Elvin sendiri itu apa sih, Pak? Ya, jadi secara umum sinergi itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kenapa BPJS Ketenagakerjaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak? Itu sebenarnya memang diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 bahwa untuk melaksanakan fungsi dan peran BPJS Ketenagakerjaan, lembaga ini bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah. Nah, bagi kami tentu kerjasama ini sangat penting, melihat bahwa para pekerja itu kan tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian perusahaan-perusahaan itu juga ada di seluruh Indonesia, di mana mereka berada di bawah kelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal perizinan dan lain sebagainya. Nah, ketika kami bersinergi dengan pemerintah daerah, tentu ini akan memberikan manfaat kepada BPJS Ketenagakerjaan dan juga bagi pemerintah daerahnya. Kenapa? Karena dengan para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu akan membuat mereka bisa lebih sejahtera. Dan kesejahteraan itu kan menjadi tujuan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa? Banyak sekali. Salah satu yang sekarang kita laksanakan adalah misalnya membuka layanan satu atap di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan kabupaten kota, di mana kalau perusahaan-perusahaan ingin mendapatkan izin atau ingin memperpanjang izin, maka dia terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini akan sangat mudah karena dilayani di tempat yang sama secara terpadu, bisa cepat, dan kemudian tentu bisa lebih mudah mendapatkan informasi. Setiap satu daerah punya layanan satu atap itu? Iya, kami sudah bekerja sama saat ini dengan 17 pemerintahan provinsi di Indonesia. Tentu kita akan tingkatkan ini kerjasama dengan seluruh provinsi di Indonesia, dan sepanjang kerjasama yang sudah dilakukan, semua pihak merasa senang dengan kerjasama ini. Wah, tujuannya apa sih Pak melakukan kerjasama ini sebenarnya dengan pemerintah daerah? Yang tadi saya utarakan, bahwa secara umum nantinya ini kan menjadi satu cara meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Manfaat ini akan dirasakan oleh pemerintahan provinsi. Nah, bagi BPJS Ketenagakerjaan, kerjasama ini akan memudahkan untuk satu, melakukan sosialisasi. Seperti apa sosialisasinya? Tentu pemerintahan provinsi bisa mengumpulkan para pengusaha atau pemberi kerja, kemudian kita menyampaikan apa yang dimaksud dengan BPJS Ketenagakerjaan, apa program-programnya, dan bahkan kita juga bisa menampung aspirasi dari para pemberi kerja terhadap program-program yang kita jalankan. Kalau tadi kita balik lagi ke layanan satu atap tadi Pak, itu kan soal perizinan dan lain-lain. Itu contohnya seperti apa sih Pak? Untuk perizinan seperti apa? Kalau ada perusahaan ingin mendapatkan izin
beroperasi di satu wilayah, tentu izin itu harus dikeluarkan oleh pemerintahan setempat. Nah, izin ini baru bisa diberikan kalau para pengusaha itu patuh terhadap undang-undang. Dan undang-undang mengatakan bahwa seluruh pekerja sebaiknya menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, karena itu kan amanah undang-undang. Nah, dengan adanya layanan satu atap, maka proses perizinan tadi akan dikaitkan dengan kepesertaan di BPJS Tenagakerjaan. Apa sih Pak yang diharapkan di BPJS Tenagakerjaan dari proses sinergi dengan pemerintah daerah ini? Banyak sekali. Kita ketahui bahwa tugas BPJS Tenagakerjaan itu kan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. Kesejahteraan itu hanya bisa diperoleh kalau mereka menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Dan untuk bisa menjadi peserta ini tentu mereka harus mendapatkan sosialisasi. Tentu mereka harus didaftarkan. Dan salah satu proses pendaftaran itu adalah melalui perusahaan pemberi kerja. Dan perusahaan ini hanya akan mendaftarkan kalau dikaitkan itu dengan izin usaha mereka. Sehingga ini satu cara, satu terobosan meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui sinergi dengan pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota. Nah, berbicara mengenai pemerintahan provinsi atau kabupaten kota, sudah berapa provinsi yang didekati untuk melakukan sinergi ini? Kita tentu bermaksud untuk bekerja sama dengan seluruh provinsi. Di Indonesia ada 34 provinsi. Kita bahkan bermaksud bekerjasama dengan hampir semua pemerintahan kabupaten kota, sekitar 400-an. Saat ini baru sekitar 17 provinsi yang bekerjasama dengan kita, tapi insya Allah tahun ini seluruh pemerintahan provinsi akan bekerjasama dengan kita. Wah, Pak Alvin, saya akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan sejenak karena kita mau break sebentar, ya. Ya, pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Station.